Cherry emang gila ya, nggak dikasih nafas dong. Cherry Tiggo Cross itu baru meluncur di IMS 2025 kemarin, sekitar bulan Februari ya. Sekarang ini bulan Juni dan sekarang itu tanggal 7 ya. Mereka mau launching mobil ini. Ini namanya Cherry Tiggo Cross tapi yang Cherry Super Hybrid. Tim Autonet Max itu udah pernah nyobain di Cina dan mereka sangat suka sekali. Dan ini menjawab keluhan dari Cherry Tiggo Cross sebelumnya yang gue bilang ini kurangnya itu di tenaga mesin. Karena mesin hybridnya ini adalah hybrid beneran, bukan mild hybrid atau dinamo starter dikasih tenaga lebih gede lah. Enggak, ini hybridnya beneran hybrid, tapi meskipun dia CSH, Cherry Super Hybrid, dia beda sama Cherry Tiggo 8 Cherry Super Hybrid. Cherry Tiggo 8 CSH itu dia plug-in hybrid, bisa dicolokin, jadi dia punya baterai sekitar 18 kWh, itu bisa jalan sampai 90 km. Yang ini beda, CSH Cherry Super Hybrid, tapi dia hybrid only. Nggak ada baterai yang besar dan bisa dicas, jadi dia cuma hybrid doang. Nah, tapi karena dia hybrid, tentunya yang gue senang itu pasti nggak cuma tambah irit, tapi juga makin kenceng ya, jadi akselerasinya makin bagus. Yes, karena motor listriknya besar. Nanti kita akan sebutin berapa tenaganya pas lagi jalan. Tapi lucunya adalah kita dipinjemin mobil yang dipakai unit test sama Cherry. Jadi ini kilometer sudah 33.000 kilometer. Jadi Cherry itu sebelum dia launching mobil, dia selalu ngetes mobil ini di jalanan. Dan kemarin tuh mobil di kamuflase ya. Tapi pas kamuflasenya dilepas, nggak ada bedanya sama sekali. Depannya sama, sampingnya sama, belakangnya sama, atasnya sama ya. Cuma belum dikasih emblem hybrid di belakang, CSH-nya belum ada. Sama, perbedaannya bisa dilihat di velgnya. Dia velgnya pakai ukuran R17 dan Aero Wheels. Jadi dia ada plastik-plastiknya di sini, bisa dilepas biar mobil lebih aerodinamis. Ukuran bannya 215/60 R17 dari Sailun E-Range Performance. Dan dari segi kaki-kaki itu nggak ada perbedaannya sama yang model Tiggo Cross. Ya, jadi cuma beda pelek doang. Dari samping dia masih sama. Dan mungkin teman-teman akan ngira, oh ya ini mobil Cherry ini buat bersaing sama WRV, ya kan? Sama Raize atau sama Suzuki Fronx. Enggak. Ini mobil dimensinya itu se-HRV, se-X-Force, se-Grand Vitara. Jadi kayak Yaris Cross lah, jadi beda kelasnya. Cuma secara harga dia mirip kayak mobil yang satu kelas di bawah. Nah, dari belakang juga nggak ada bedanya sama sekali. Bedanya paling di emblem ya, nggak ada CSH-nya. Ini karena unit test jadi belum ada emblemnya di sini. Nah, sekarang kita buka bagasinya ya. Nah, uniknya ini mobil dia punya jenong di bagian belakang sini dan bagasinya lega ya karena emang dia kelasnya bukan Raize atau semacamnya. Dan kalau kita buka, kita akan menemukan sebuah aki yang agak jenong ya. Bisa nggak sih akinya dikecilin biar jadi rata gitu ya. Tapi oke lah. Nah sama kalau kalian pikir, wah yang sekarang ini udah nggak ada ban serepnya dong. Salah, dia tetap punya ban serep di bagian bawah sini. Nih kita buka ya. Tuh dia tetap ada ban serepnya. Sebenarnya kalau Cherry mau dapat bagasi yang rata gitu ya, ini gampang loh. Ini dicopot ya ban serepnya. Terus akinya ditaruh tengah sini. Tapi kayaknya Cherry nggak melakukan itu karena apa? Karena orang Indonesia terutama di kelas mobil harga segini, mereka masih mementingkan punya ban serep di bagian belakang. Jadi good job sih. Tapi ya, walaupun gue sering pakai tire repair kit ya, karena kalau ban kempes ya, ada ban serep nih, gue tetap pakai repair kit. Tapi kan kadang-kadang kayak misalkan ban sobek atau semacamnya, tetap aja kita butuh ban serep. Nah jadi tetap punya ban serep tuh, walaupun banyak mobil udah 5 tahun dipakai, itu belum pernah turun, tetap rasanya tuh kayak ada peace of mind-nya gitu. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Kalau sekilas ya, kita nggak akan menemukan perbedaan dibandingkan dengan Cherry Tiggo Cross yang kita kenal. Jadi semuanya sama, tapi tetap ada perbedaannya. Kayak misalkan, di bagian bawah sini, ini panelnya berbeda walaupun mirip ya. Jadi AC-nya sekarang dia dual zone, kiri kanan bisa beda temperaturnya. Dan ngaturnya itu sama kayak Cherry Tiggo 8 Premium. Ada tombol fisiknya di sini. Nah, terus yang sebelahnya sini ini buat ngatur kipasnya. Jadi ngatur kipas itu bisa dari kiri, bisa dari kanan, tapi sebenarnya sama aja. Terus tuas shifternya juga sama seperti Cherry Tiggo 8 yang Premium, tapi dia nggak ada manual modenya. Jadi cuma PRND aja. Nggak bisa di kiri kanan, apalagi ada pedal shiftnya, dia nggak ada. Terus di sini kan biasanya ada buat electronic parking brake sama auto hold. Sayangnya dia nggak ada. Jadi kita dapat tempat penyimpanan di sini. Sepertinya ini buat taruh kunci kali ya. Nah, terus kalau kita mau matiin auto hold atau mau nyalain electronic parking brake, itu tinggal pencet P. Atau ini kan udah nyala nih ya.
kita tinggal pakai seat belt, masukin D, langsung bisa kita gas, langsung dia auto release. Dengan catatan harus pasang seat belt dulu. Kalau seat belt belum dipasang, udah masukin ke D, dia itu nggak akan auto release ya, karena parking brake-nya. Nah, caranya gini nih. Yuk mendekat. Jadi di layar ini kita geser dari kanan ke kiri ya. Di sini ada parking braking ya, ada auto hold, stability control off. Oh, ada hill descent control tapi namanya step descent, steep descent. 360 kamera. Oke. Seperti ini dia. Oh, cakep. Ya. 3D. Oh, bisa ini juga transparan ya. Cuma yang pintu kiri lagi kebuka ya. Depan dan belakang. Oke, terus ada parking distance control, kita matiin aja. Bluetooth, screen protection. Ini apa screen protection? Oke, oh buat matiin. Sound adjustment, volume adjustment, clean screen, touch tone. Padahal di sini juga ada tombolnya. Jadi di sini ada tombol buat home, ada mode. Ini buat kamera 360 ya. Ada buat hazard, ada volume plus minus sama untuk matiin si layarnya. Sebenarnya ketika pakai touchscreen semua nggak masalah sih, yang penting kita tetap dikasih tombol-tombol terutama buat hal penting kayak misalkan buat AC ya kan, buat ini juga tetap ada ya. Ini juga tombol-tombol ini bisa dipencet nih. Tuh. Oke, ini AC-nya mau arahnya kemana, ini juga ada tombol-tombolnya sih, tapi tombolnya kapasitif semuanya. Oke, nah kalau kita pencet dia juga ternyata dari sini muncul ya. Jadi pengaturan AC-nya bisa dari bawah bisa dari atas gitu. Nah ini picture, vehicle settings, local setting, phone, media, video, electronic manual, Android Auto-nya dia sudah pakai wireless ya. Jadi udah nggak perlu colok-colok lagi. Begitu pula dengan Apple CarPlay-nya juga sudah wireless, AVM. Oke. Sekarang kita masuk ke vehicle settings ya. New Energy, recovery-nya kalau gue lebih senang di low ya. EV indicator light-nya bisa di on atau bisa di off. Terus ada energy consumption list ya. Odour range-nya 33.000. 4 liter per 100 km, last 50 km. Jadi 50 km terakhir itu dapat 1:25. Wow. 40 km total range since reset, 147 liter total fuel consumption. Terus di bawahnya dia ada since resetnya. Kita reset deh. Karena kita mau yang di reset kok ini doang, ininya enggak ya. Total fuel consumption-nya berarti resetnya nggak tahu kapan. Gue pikir ini berhubungan antara ini sama ini ya. Enggak ya. Smart key. Oke, welcome light, remote only, lighting settings ya, headlight delay, high beam. Oh, bisa diatur ketinggian headlampnya. Ini juga sama nih, ikut naik turun ya. Gambarnya. Driver assistant settings, door open warning, lane departure sensitivity dan kawan-kawan gitu bisa dinyalain di sini. Karena dia juga ADAS-nya sudah ada 15 biji. Jadi banyak banget, kita bisa nyetir otomatis di tol. Terus digeser lagi, ada personalized settings ya, ambience light. Oke, adjustment dan kawan-kawannya, bisa ikutin musik, controls, automatic locking dan kawan-kawannya, air conditioning service juga ada ya. Nah, ini masuk yang local settings, Bluetooth dan kawan-kawan, sound, touch tone kita matiin, loudness juga ada nih, Arcamis, ya. Voice, display. Oke, team setting, wallpaper, gratis modenya night, link instrument panel team and dashboard team. Oh, bisa disamain ya. Sistem. Oke. Setirnya dia kurang lebih sama Cherry Tiggo 8 Pro Max ya. Dia udah modern dan tombol-tombol fisiknya itu ada ya, bukan pakai touch sensitif. Dan untuk lampu udah pakai auto, wiper juga sudah pakai auto, sebelah kanan ada tempat kartu ya. Empuk-empuk bahannya, jahit-jahitannya asli sampai ke sini juga. Nggak dikurang-kurangin sama Cherry mah. Dan yang gilanya lagi, nih udah pakai elektrik ya seatnya, dan kan cuma seat yang elektrik tapi dia punya lambar yang bisa diatur secara elektrik. Wow ya, sama di bagian sininya dia tuh mirip kayak Cherry Tiggo 8 yang agak berbeda ya. Jadi yang sebelumnya kan kayak ada tempat buat naro wireless charging. Nah sekarang ganti jadi cup holder 2 biji, sama di sini tempat buat naro apa nih Re? HP atau semacamnya lah. Sama di sini ada tempat penyimpanan. Kalau yang kemarin di sini ada colokan buat USB. Nah, ini colokan USB-nya hilang. Sama di sini tuh ada buletan. Jadi, kalau di Cherry Tiggo 8 itu tuh jadi tempat buat buka tutup ini cooler box. Ini gua rasa sih kalau misalkan kita buka ya buletannya ini ya, ini bisa jadi buat cooler box loh. Karena dingin pasti pegang. Tinggal diputer gitu atau dibolongin dikit jadi cooler box. Sama di belakangnya di sini ada AC ya. Di bawah sini
Ini ada tempat penyimpanan cukup besar. Ada USB-nya 2 biji yang tadi dipindah dari box, pindah ke sini. Sama ada colokan 12 volt. Sama ada wireless chargingnya. Lengkap dengan karet-karetnya. Jadi kalau misalnya kita naruh itu nggak goyang-goyang ya. Sampai ke bagian bawah sini. Dan pas kita buka lacinya, set, wih, sudah soft opening. Kenapa kotor sekali? Ya, ini namanya mobil yang dipakai buat test drive ya. Jadi kondisi seperti itu. Di atas dia punya kaca tapi nggak ada lampu ya. Di sini lampunya sudah pakai kristal-kristal sama kayak 38, bagus. Dan untuk sunroof bisa dibuka. Tapi memang bukanya nggak besar karena dia bukan panoramik. Nggak bisa di-tilting juga ya. Nah tapi di bagian sininya itu dummy tombolnya karena buka tutupnya masih pakai manual seperti ini. Nah, spionnya dia belum elektrokromatik, masih seperti biasa. Sama di sini tempat buat naruh kaca. Ya, sekarang kita ke belakang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian belakangnya. Dan seperti halnya Chery Tiggo Cross yang kita kenal, belakangnya tuh untuk legroomnya cukup lega ya. Jadi panjang, atasnya juga masih banyak space ya. Cuma memang kursinya dia agak sedikit tegak. Jadi kalau misalkan buat jarak jauh mungkin agak sedikit pegal. Tapi ini masih dalam taraf yang wajar sih. Nggak terlalu tegak-tegak banget. Dan nggak bisa dimundurin ke belakang. Jadi cuma satu step aja seperti ini. Nah di belakang juga kita tuh kursinya tuh dapat model sporty ya. Tapi bukan karena dia pengen dimurahin juga sih. Karena kalau kita lihat ya, di sininya tuh bagus loh. Ya, ada kayak plastiknya. Jadi si kursinya ini dia airbagnya ada 2 kiri kanan loh. Bukan cuma 6 tapi ada 7 airbag gitu. Banyak. Untuk mobil di bawah 400 jutaan. Bahkan 400 jutaan aja masih banyak yang airbagnya cuma 4 gitu. Nah, terus ke tengahnya sini ada AC. Tapi AC-nya nggak bisa di split ya. Jadi AC-nya cuma tengah doang. Bisa kiri, bisa kanan. Tapi nggak bisa dibikin individual, so bisa dimatiin. Seperti ini. Di bawahnya ada kabel USB. Masih yang E, belum yang C. Sama ada tempat buat naruh handphonenya. Di belakang sini juga tempat penyimpanan. Sama, nih. Dia armrestnya nggak letoy. Tuh. Nggak letoy, bleng ke bawah gitu loh. Maksudnya ini mobil harganya segini gitu kan, pasti under 400 juta. Let's say, kalau Chery Tiggo Cross itu 279 juta rupiah atau 280 juta rupiah, ini lebih mahal lah, 50 juta. Jadi 329 juta rupiah, 330 juta rupiah. Itu masih worth it banget ya, buat mobil dengan kayak begini gitu. Dan bagian belakang sini juga nggak dikurang-kurangin. Kita tetap dapat, tuh, power window-nya sudah auto, depan belakang ya. Ada sensor juga kalau ada motor lewat kita buka pintu nanti dia nyala di bagian sini, sama ada speaker di bagian belakang. Jadi speakernya itu ada 8 dan kursi belakangnya ini juga bahan-bahannya gitu bagus gitu, seperti depannya gitu, nggak dikurang-kurangin. Jadi belakangnya tetap nggak berasa kayak mobil under 400 juta. Ya udah, sekarang kita mau jalan karena kita mau jemput Gema sama Tara di Autonet Care biar dia juga cobain mobil ini seperti apa rasanya. Ini mobil kaca filmnya gelap amat ya. Kayaknya kemarin tuh waktu buat spy shot ya, biar nggak kelihatan dari luar. Oke, wih, udah tilt dan teleskopik ya. Oke, kita naikin dikit. Dia tuh moncong depannya itu, dia kelihatan lurus ya, tegak gitu ya. Sama di sini dia pilarnya tuh gede. Nah, cuma bagian spionnya itu tuh masih dikasih space buat ngelihat. Jadi nggak terlalu blind spot amat gitu loh. Biasanya kalau mobil gini biar blind spotnya hilang, itu ditaruh di tangkai gitu, bukan ditaruh di pilar A-nya. Yuk, kita reset dulu. Kita mau mulai dari 0 ya. Oke, kita reset total fuel consumption. Trip A-nya ngereset di mana ya? Udah kereset sih. Oke, trip B information-nya kita. Oke, trip B-nya dia cuma ada average speed sama ini recent 50 km. Ayo udahlah. Kita lihat pakai bensinnya berapa ya. Nah, ini kita baru jalan bentar ya. Dan masih ada suara mesin bensinnya tuh sedikit sekali. Ya. Tapi kerasa gitu tuh pas mesinnya nyala. Nah, sama kalau kita lihat, ini bensin tinggal berapa nih? 1/4 ada nggak? Ada. Lebih dikit ya. Itu range-nya 434 kilo. Banyak banget. Maksudnya sisa range ya. Berarti kalau dia penuh bisa 1000 dong ya. Segini aja 400. Coba kita ganti bentuk ininya ya. Nah, udah. Tuh. 1/4 lebih dikit 432 kilo. Ini nggak salah. 1/4 lebih dikit loh.
Ayo kucing mau lewat. Emang kalau mobil begini tuh kita minjemnya tuh harus lama ya, 3 hari, 4 hari, seminggu, nggak bisa cepet-cepet. Nah sama sebelah kanannya, ini ada indikator baterainya gitu. Jadi kayak plug-in hybrid. Biasanya mobil-mobil hybrid itu indikator baterainya itu ada di menu-menu yang masuk ke dalam gitu lah, nggak ditaruh di kayak gitu lah. Ya baru keluar masuk tol macet saudara-saudara. Tapi ini bagus, kenapa? Karena mobil zaman sekarang itu kalau kita pakainya lurus-lurusan doang, rasio gigi transmisinya itu udah dibikin jauh. Jadi kalau misalnya kita jalan 80-100, dia bisa RPM itu benar-benar sangat rendah sekali. Akhirnya mobil tanpa embel-embel hybrid itu buat sampai 120, 118 itu possible. Tapi itu nggak bisa dijadiin patokan atau rujukan buat kita ngetes mobil. Karena ketika misalkan gini deh, kalian mau bilang CVT gitu ya, luar kota 120, 118, tapi pas dalam kota tiba-tiba jadi 19, 18. Betul, Re? Sering ya kayak gitu kan. Akhirnya dapat angkanya tuh dari yang A sekian, B sekian, C sekian, susah buat jadi rujukan. Nah, enaknya mobil hybrid karena dia putaran bawahnya itu digantikan sama mesin listrik, maka mau dia macet, mau dia kombinasi, atau mau dia jarak jauh, itu bisa sama iritnya kayak kita jalan jarak jauh. Nah itulah yang membedakan. Makanya kalau misalkan dibilang, oh mild hybrid juga irit kok sekian, coba dalam kota, biasanya ya dapat-dapatnya juga jadi 110 juga gitu loh. Nah mobil ini beda. Ini kita pakai di macet-macetan, harusnya dia tetap irit ya. Cuma gue belum nemu gimana caranya ngecek konsumsi bahan bakar dari trip A kita tadi. Pas banget kan juga jalannya sangat Jakarta sekali ya. Itulah bedanya mobil hybrid dengan mobil biasa. Dan kenapa Chery itu nyebutnya Chery Super Hybrid gitu? Karena beberapa mobil Cina gitu kan, dari Tiongkok, itu mereka hybrid tapi ternyata nggak irit-irit banget hybridnya, tapi lebih laju aja, kenceng. Jadi hybrid nih tapi kenceng gitu loh. Jadi bukan irit-iritnya. Nah Chery Super Hybrid itu dia bisa antara keduanya, tambah kenceng iya, dan tambah irit pun juga iya. Bahkan iritnya juga signifikan sama seperti yang iritnya di Jepangan. Let's say tadi kita buka kan 50 km terakhir 4 liter per 100, 25 km per 1 liternya. Jadi irit sekali. Dan mobil ini juga ya, mesinnya halus, nggak ada suara signifikannya. Peredaman kabinnya juga bagus, cuma dia nggak seperti kakaknya ya, yang dia tuh pakai double glass. Ya, pas dibuka langsung kenceng ya suaranya ya. Nah kita tutup langsung hening gitu. Suara koloknya pun juga untuk sebuah mobil FWD ya, itu masih bagus. Cuma memang kalau di kecepatan tinggi ya pasti masih masuk ke dalam. Tapi dibandingkan dengan Jepangan, ya peredamannya tetap lebih bagus ini sih. Dan suspensinya dia kurang lebih sama seperti Chery Tiggo Cross ya, yang pernah kita coba. Jadi Chery Tiggo Cross itu dia punya suspensi yang lumayan ngayun, tapi tetap agak keras gitu pas kita lewatin jalan-jalan berdubang atau bolos tidur. Jadi emang harus dilambatin biar lebih empuk pas kita lewat jalan-jalan yang rusak. Handlingnya juga menurut gua oke, asalkan kita masuk di sport ya. Karena kalau misalkan kita pakai yang comfort terlalu enteng ya. Nah, jadi feel-nya menurut gua ketika kita bawa jalan segala macem, ini mobil udah mature gitu, udah mateng ya. Udah bener-bener di tuning dengan baik oleh Chery. Nah, bagaimana dengan performance-nya? Salah satu yang gue bilang tadi di opening, Chery Tiggo Cross itu kekurangannya cuma satu menurut gue yang agak mengganjal. Mesinnya kurang bertenaga. Sebenarnya secara horsepower itu nggak underpower sih, 115 horsepower kan. Tapi masalahnya seperti khas mobil Chery lainnya, mereka tuh punya bodi yang tebel ya, otomatis bobotnya pun pasti berat. Dan yang kedua, dimensinya pun juga besar. Jadi secara foto, kalau di foto gitu ya, lihat mobil ini sekilas, ini mobil kecil ya, kayak saingannya Reize atau Fronx ya. Tapi pas kita lihat langsung, pas kita masuk ke dalamnya, dashboardnya lebar ya. Ini lebarnya 1,8 meter dan panjangnya 4,3 meter. Jadi seperti gue bilang, bisa diadu lah sama HR-V, sama Grand Vitara, atau yang lainnya gitu ya, di kelas 400 jutaan. Dengan bobot yang super berat, dikasih mesin 500 cc, even sekelas HR-V pun dengan mesin NA-nya pun juga rasanya berat gitu kan, belet gitu kan. Nah, ketika dijadiin hybrid, itu jadi kayak, ini harusnya performance-nya seperti ini gitu. Dan terasa di mobil ini pun, kita gas,
Ini rasanya kayak mobil listrik sih, terutama pas kita lagi jalan pelan, misalkan di 20, kita gaspol, itu kayak cus, kayak mobil listrik gitu. Nggak ada terasa perpindahan atau lag-nya sama sekali waktu dia mindahin gigi gitu. Jadi emang langsung instan, shoot, tuh. Terasa sampai ke kursi itu ya, force itu berasa twing gitu. Enak sih. Jadi gua nggak ada komplain sama sekali soal powertrainnya. Mesin hybridnya halus, power delivery-nya juga halus, dan mesinnya pun suaranya juga, getarannya itu juga masih kategori yang halus. Jadi nggak berasa kayak mobil under 400 juta. Gimana soal ADAS-nya? Udah, daripada katanya kita langsung pakai aja ya. Ini kita di 45, kita naikin kecepatan ke 80. Dan ADAS-nya seperti ciri-ciri yang lain sih, kurang lebih sama. Kalau misalkan udah lama nggak kita pegang, please take over vehicle gitu kan. Setirnya juga gerak sendiri. Dan dia tuh ada ininya nih, ada sensor buat mata kita ya. Sama dia tuh selalu ini, distraction detected, please focus on driving. Jadi kalau kita ngelihat ke sini, ke speedometer, dia bakal ngasih tahu gitu loh. Ada yang, wah nih, nggak bener loh, nggak ngelihat jalan depan. Ya wes lah. Itu fitur yang bagus kalau kalian pakai driver steering, woi. Dia bakal ngasih tahu, weh, Anda jangan main-main, lihat jalan. Tapi once kita yang bawa agak nyeselin. Jadi selamat datang di Autonet Care. Ini kayaknya nggak cuma interior sih, eksterior juga harus dibersihin ya. Di coating aja lah. Serius Om? Seriusan. Di coating nih ya? Waduh. Sebenarnya Putih ini kalau udah pakai jok kulit-kulitan gini, yes, itu gampang dibersihinnya. Oke. Ya jadi kalau yang ini dia masih hitam setirnya. Iya. Kalau udah putih itu PR. Tapi kalau warnanya hitam kelihatannya sempit mobilnya. Iya ya Om ya. Karena warnanya putih jadi enak, lega. Oh. Bagasi gimana bagasi? Bagasi kita lihat. Wah, Ada stroller. ada stroller. Nah. Mobil keluarga. Ah ini Iya. nih. Nih, gue mau lihat. Here's where the magic happens. Ini kan kotor nih ya. Ah. Ini aja, semprot. Ah. Biarin dulu nanti. Kasih waktu aja. Nanti kalau udah, lihat ya. Iya dong. Tuh, Astaga. Wah. tuh. Oh iya. Ini baru kita bentar ya. Ah. Aturan tinggal lebih lama lagi. Tuh kotorannya hitam langsung di sini. Itu lu baru bentar doang loh. Baru bentar doang. Nah itu. Dan Aslinya ini, warnanya kayak gitu Om. iya kan kelihatan kan sini nih, ini sama sini. Tambahin lagi. Kalau ini di sini aja nih. Karena Wah. ini ada. Gue sih malu. Yang punya mobil siapa sih nih? Aduh. Ya jadi intinya, ini mobil ditaruh sini. Yeah. Kita akan pakai ini nganterin Gema Bali. Wes. Apa ini Om? Ini namanya Chery Tiggo Cross. Oke. Tapi ini yang hybridnya. Hybrid. Baru. Oke. Belum launching. Belum launching. Launchingnya nanti pas Gias, kita udah minjem duluan. Menarik. Ini pertama kali loh Om. Pertama Gua kali nyobain. kan? Iya. Nah, Gue belum yaudah. pernah nih. Kita bawa jalan pakai ini. Nggak apa-apa nih Om. Nggak apa-apa, Serius. aman. Iya, wah maksud gue ini sih. Ya. Nanti kalau video ini lebih lengkap tentang mobilnya Gema dibawa ke Autonet Care, ada di videonya Gema nanti. Wah siap. Langsung aja ke channelnya ya. Nih, ya. Gelap dulu. Boleh Om, sorry Om. Nah, Oke. oke, aman. Thank you Om. Ya, let's go. Nah, gimana dalamnya? Gila enak sih Om, lega sih jujur. Ini gue 186 ya Om ya. 186 nih, buset. Dia, gue coba lagi nih ya. Gue coba nih ya. Nah. Gue coba nih Om ya. Tuh, buset. Tidur enak, ya. Enak banget tiduran. Gede ya? Iya. Tapi kursi gue belum elektrik sih Om. Kalau yang lo udah ya? Udah bisa. Yang supirnya udah bisa. Gile enak sih Om. Terus jujur. lagi jalan gini, pencet yang ini, dia jadi kamera 360. Oh iya dong. Dan kamera 360-nya ini bisa dibikin transparan tuh. Oh iya. Tuh, jadi mobilnya hilang. Iya. Anda bisa diatur mau dibikin seberapa transparan. Kita matiin transparansinya jadi kayak gini. Oh mobilnya muncul. Tuh. Oh kalau transparan yang sebelah sono juga kelihatan ya? Iya. Dari arah. Oh Ini oke. kan depan mobil kan? Iya iya. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Oh gila sih.
Android Auto, Apple CarPlay, wireless. Oke. ya kan? Oke. Ini menu. Mm-mm. Kayak gini menunya. Mm-mm. Terus ini kan AC ada di sini. Iya. Tapi bisa juga dari sini. Oh, itu menarik sih Om. Jadi lu Ah. bisa dari layar atau kita bisa dari sini langsung ya. Ini pencetan semua nih Om, touchscreen semua ya? Ini ada tombolnya. Ada tombol nih. Tuh, temperatur Oh, iya, sama iya. kecepatannya dari sini. Oh iya, kecepatan kipasnya di sini. Pinjem ya Om? Pinjem. Cobain Pencet. ya. Oh iya ya. Oh ini 2 ya Om ya? Iya, dual zone dia. Oh, Kalau yang sebelumnya, yang Cherry Tiggo Cross biasa, bukan yang hybrid, dia single zone. oh. Nggak dual zone. Ini dual zone. Sama dia ada N95-nya. Jadi kan ada pure nih tulisan di sini. Karena dia filter AC-nya, ya atau filter kabinnya, dia tuh udah N95 kayak masker. Oh, bagus dong. Nah. Air purifying-nya. Lu tahu kan? Kehidupan Jakarta- kita di Jakarta. Jakarta iya. kan luar biasa ya. Iya, saya nggak tahu, saya tinggal di Klaten, Pak. Oh iya. Sama nih luar suara, ya. Kedap. Buka deh. Wah, anjrit, oke. Berisik banget kan? Iya. Sama udah all auto power window. FYI bagi teman-teman yang nggak tahu, kita ini ya di daerah Simatupang, lu tahu ributnya kayak apa? Iya. Gua buka kaca beneran, astaga. Nih. Tapi ini kedap banget tuh. 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 Sama kacanya juga udah all auto. Jadi Oh, dari nggak situnya. cuma yang sebelah kanan, tapi semua kaca itu sekali pencet langsung nutup. Oh gila sih, itu butuh sih Om. Sumpah. Gampang kan? Biasanya kan driver doang kan? Nggak usah ditahan kan? Iya. Nah ini bisa langsung. Biasanya kan driver doang tuh Om. Tut. Betul. Gitu kan? Terus juga kalau Oke. malam, nih ya, ini kan agak gelap ya sebenarnya ya. Iya. Semua tombol-tombolnya tuh nyala. Nih, ini nyala nih buat buka tutup pintunya. Oh iya. Sini nyala. Betul. Tombol sini nyala, kan ada beberapa cuma kayak tato doang tuh. Iya, kita tahu doang. Tempel doang kan, tapi nggak nyala, ini nyala. Oh, itu sih membantu loh. Itu hal-hal kecil tapi yang membantu nggak sih? Yes. Iya. Dan beberapa mobil tuh ya, kadang mobil Cina tuh Hah? suka kalau malam tuh nyalanya terang banget, bikin sakit mata nggak sih? Nah, Betul ini sekali. adem kan? Iya. Kayak proper gitu. Iya. Even sampai ininya nih, Oh iya dong. Ini ambient light ya? ambient slide-nya itu nggak cuma proper, Iya. tapi beberapa ambient slide tuh suka mantul di sini. Betul. Kadang Ini ngalangin enggak. kaca tuh Om. Ini Iya. enggak kan? Ini enggak bener. Karena dia Ini tuh kayak dilipet dikit gitu loh. Iya, dikasih tatakan gitu ya. Ininya set. Jadi bukan tambahan, emang Iya. dari sananya. Oh emang default ya? Emang dari sananya. Oh, cakep sumpah. Ini laci coba dibuka deh. Coba ya. Tadi gua mau geratak gerutuk ya kan. Wih gede amat. Enggak, bukanya juga ini. Oh slow motion ya? Ke slow motion, soft opening. Oh, gue bilangnya kan slow motion, Oh, iya, anak iya, film. Nggak juga sih. Oh iya ya. Gue taruh Nah ya kan. Kebetulan saya bawa komputer Om di tas saya. Apa sih? Iya kan. ROG. Woi, gaya banget. Jadi gue ngedit di sini Om. Gitu. Yo, ya kan ini Windows. Ya kan? Nih, ya. Ini dia meracuni saya mobil, saya racuni dia gadget gitu kan. Taruh aja di dalam. Makanya, nih kan ROG Ally lah ya. Ya, Masih lega Om. semoga lupa. Oh gitu. Ingat kok, ingat. Moment of Apa? truth. Apa tuh? Harganya Om. Nah, Belum ada. serius belum ada ini. Kan gue bilang di belum launching. Oke, tapi kan Belum yang tahu. sebelum hybrid, yang nggak hybrid 279. 279. Oke. Let's say lebih mahal 50 juta lah yang gue bilang tadi. Misal 329. masih under 350 ya. Iya, masih di bawah 350. 350 pun seandainya ini 350 sih, ini worth it banget. Wah. Ini sih Sumpah. ngerusak pasar sih beneran. Ini sih cocok sih buat keluarga, buat lu nongki sama temen. Tapi lu gak butuh mobil yang terlalu gede. Ini sih Om, Iya, emang. menurut gue. Buat inilah mobil kota. Tapi masalahnya ini dibilang mobil kota juga nggak juga. Lu ini kan berapa cc Om? 1500 tapi hybrid. Hybrid 1500 kan. Ada tenaga torsi listrik ya kan di awal dia. Jalan-jalan keluar kota asik kali ya. Bisa. Iya kan? Asik sih kalau dapat misalkan nih, kita suatu saat kita kemana yuk naik mobil ini. Yuk. Udah langsung jalan aja. Iya. Nggak perlu mikirin ngecas. Iya, Ya benar. Bensinnya juga irit. Betul. Sisa duitnya bisa dipakai buat wisata. Iya sih, Buat iya ya. nongkrong. Iya juga ya. Nih, kita lihat ya, cek ya. Nih, kita dapat long distraction. 4,5 liter per 100 kilo. 4,4 4,4 sekarang turun nih. 4,4. Oh, 1 Terus per ini dong Om. 20. Enggak, coba. Oke Google. Berapa 100 dibagi 4,4? Jawabannya bernilai sekitar 22,727273.
22 km per liter. 22. Wah, gila. Itu sih. tadi udah kita gas-gas. Iya. Ya Udah lu bejek-bejek tuh tadi. Iya kan? Maksudnya Iya. nunjukin, oh ini mobil kenceng loh. Iya. Kalau Anjrit. lu bawanya nyantai, Iya. lebih irit lagi. Iya. Anjir, macet 120 sih. Aduh, sahabat dompet sih, Bro. Nah, Maksud kan gue. gue bilang apa? Iya. Oh, ini bini gue apa gue suruh ambil ini aja ya? Nah, Buat coba nganterin deh. anak. Coba deh. Iya. Ini IFC ini itu fuel consumption yang real time. Heeh. Kenapa 0,0? Kenapa tuh, Om? Karena dari tadi dia pakai EV. Oh, Jadi baterainya. baterainya setengah. Heeh. Dari tadi baterainya itu sama sekali nggak ngapa-ngapain. Oh iya, gue baru lihat, Om. Itunya nambah kan tiba-tiba no ya? Nah, Fuelnya. terus di sini ada kayak garis-garis di sini nih kecil. Heeh. Nah, kalau misalkan kita lebih dari yang tadi, nanti dia baru mesinnya nyala. Oh, oke. Karena ini di reserve segini itu buat sampai kecepatan hampir 60. Oh, berarti kalau sampai lu 40 50 pun juga misalnya lu di jalan tol sebelah kiri, Om, kan boleh 50 ya? Bisa. 50 60 lah gitu sampai segitu. Jadi Pasti listrik tuh, Om. ada 4 mode di mobil ini. Oke. Dan itu udah langsung otomatis dia ngatur sendiri. Oke. Kayak misalkan pertama itu adalah mode di mana mesinnya mati, dia full pakai listrik. Oke. Sekarang nih EV. Ya. Ya kan? Dan nggak ada tombol ya. Nggak ada EV mode apa, udah dia akan nyala terus. Secara otomatis ya? Otomatis. Nah, yang kedua, mesinnya nyala nih. Tapi dia jadi genset doang. Oh, bisa juga kayak begitu. Bisa. Oke. Nah, yang ketiga, mesinnya nyala, dia ngasih tenaga ke roda. Oh. Jadinya series hybrid. Oke. Kalau paralel dia cuma ngisi doang. Apa kebalik ya? Ya gitulah pokoknya. Iya. Nah, yang terakhir ada mode regeneratif. Jadi kalau turunan nanti kan ban muter, Iya. terus listriknya nggak kepake tuh putarannya tuh. Nah, itu putarannya tuh bisa buat generator ngisi si ini tanpa mesinnya nyala. Si listriknya. Oh, oke. Jadi kayak misalkan nih sekarang nih kita ngegas, ya kan? Terus lu ngerem. Itu kira ngerem minus. Karena ini ngisi dia ke dalam. Oh, gitu. Gitu. Berarti ya kurang lebih hampir sama fungsinya kayak mobil listrik ya? Persis sama. Iya. Kalau lu kan kalau mobil listrik gitu kan, Om, dia ngerem dia ngisi atau turunan dia ngisi. Sama dia baterainya kecil. 1,8 kWh. Oke. Artinya ya anggap aja 2 kWh lah kita buletin ya kan. Mobil listrik kayak misalkan yang punya range sekitar 400 kilo pas gitu ya. Itu rata-rata tuh di sekitar 50 kWh. Oh, oke. Jadi bisa dibilang cuma 1/25-nya lah. Lo tahu nggak? Tadi kan macet ya. Iya. Makin macet makin boros dong. Makin macet makin boros. Sekarang jadi 4,2 liter per 100 km. Anjrit. Dan sisa jaraknya 316 masih. Iya, karena makin irit makin jauh dia. Iya. Tadi kan 300, Om. Iya, Kita jadi sebelum itu. Kita coba ya. Oke, Google. Berapa 100 dibagi 4,2? Jawabannya bernilai sekitar 23,8099524. 23,8. 23,8 Hampir lah. 24 lah. Iya. Macet loh. Gila. Ini yang gue bilang tadi. Mobil hybrid beneran sama mobil biasa itu dia macet juga tetap irit. Iya. Itu Iya. buktinya. Gue setuju sih, gila. Dan kita berangkat itu sampai sekarang nggak turun-turun, bensin tuh 1/4 terus. Itu dia, Om. Malah naik lagi sisa jaraknya. Iya, Kata gue, aduh, amazing. menarik, pakai G, menarik. Di kanan kiri Kiri, Om. seriusan. Iya. Ini kenapa sih mobil ini? Ini Novanya ngambil terlalu lebar. Oh, Si loh, Jenik. karena dia nggak punya kamera 360. Nah, kalau ini, Ada tuh. yo, anjir. Kita Ini mah- lihat dulu. Ini mah bukan 360, Om, ini mah 3D, anjir. Ini kenapa sih? Kenapa jadi mundur juga? Kenapa jadi pada ngambil? Kenapa jadi pada Allah. ngambil salah ya? Ini mau ditabrak nih mobil. Si Mama. Ini mamanya nggak salah sih. Enggak, maksudnya mamanya mau ditabrak. Oh, dia pada belum biasa lewat sini, Om. Ini mah kiri mah udah kagak ada lobang. Gue tuh gara-gara kebiasaan nyetir di Malaysia sama luar negeri ya Iya. kemarin ya. Ada lobangnya. Enggak ada, Om, padahal aturan. Itu mah udah ditambal, anjir. Enggak. Iya. Lo biasa nyetir di Malaysia. Iya, jadi biasa ngalah. Tapi di sini lu ngalah, kagak dikasih-kasih. Buset, ngalah lu bisa 2 menit, diem doang. Lo ngalah 3 jam, Om, kagak bakalan dikasih jalan, percaya sama gue. Lihat dong, berapa? Masih, Om. 4,1.
Anjir malah 320 kilo, sisanya malah nambah. Iya. Jadi dipakai di kota malah jadi makin irit. Malah makin irit, gila sih. Aneh ya? Padahal jalannya kan lu tahu sendiri tadi kayak gimana. Betul. Ini lo pada yang kerja di tengah kota, karyawan-karyawan ya, yang insya Allah bisa beli mobil, amin. Lo ambil ini sih. Seriusan dong, maksud gua. Ya maksudnya lu beli mobil hybrid paling murah apa sekarang? Iya. Ya ini kali ya paling ya, mudah-mudahan ya kalau harganya ntar udah keluar. Iya. Siapa tahu. Gue bilang ditambahin 50 juta aja dari yang tipe NA-nya. Ini masih itu apa sih? Moge. Itu Om, bengkel moge. Nah, jadi Om Ridwan, jalan menuju rumah gue tuh agak tricky Om. Nah ini sampai sini kan macet nih Om. Apa tuh? Nah ini karena banjir. Aman gak Om? Maksud gue, biasanya pada putar balik tuh. dia hujannya dikit, banjir. Pada putar balik tuh. Nah, baru muter balik kan dia Om. Mana banjir Om? Maksud gue nih mobil yakin bisa nerobos banjir nggak? Nah kan mobil hybrid ya. Gimana tuh? Nah, apa gue butuh panggil perahu penyelam? Nah. Kalau dia satu-satu pasti ini. Banjirnya kayak kemarin, padahal hujannya dikit Om. Bisa ngebut nggak? Bisa. Tadi mau muter balik nih bener nih. Nah, tuh kelihatan nggak Om? Segitu tuh. Segitu doang. Cuman satu kali lewat doang, motor mah lewat. Mobil. Itulah kenapa mobil crossover lebih laku ya, SUV lebih laku ya. Iya. Karena aman kena banjir. Itu dia Om. Nah ini, value for money-nya ini mobil pasti dapat ya. Coba deh lu terobos. Ini banjirnya cukup, menurutku sih cukup tinggi. Aman sih harusnya. Wah, kenapa itu? Berasap? Enggak, sate Om. Itu tukang sate. Seriusan dia jualan lagi banjir-banjiran gini? Keren kan? Wah, gila. Di dalam loh? Enggak. Ya, mogok ini kasihan. Ya, si motornya. Ya, Dia nggak ngegas pasti. ya depan kita motor mogok. Lah nih kita mau lewat gimana, woi? Woi. Ya, bercanda. Awas. Ya, Awas. bisa nih lewat nih. Motornya tuh. Motornya ayo maju, motor maju. Nah, kita ke kiri sebelum banjir yang kedua Om. Lurus Ya, dipanggil nama gua. Itu. Nah, ini lo belok kiri. Kita mau ke kiri. Itu motor tuh kan. Ya Allah. Nah, ini lo ke kiri Om. Nah, ke kiri sebelum banjir. Aman tuh, sini aman. Jadi masih aman sih. Ya, kiri aman. Kamera depannya basah. Oh iya. Ini kosong kok. Kena nggak tuh? Apa? Jauh? Enggak. Bannya gitu ya belokin. Ini ngapain sih mobilnya ke depan juga? Ya Allah. Oh, Nunggu atuh. Kan gue mundurnya agak susah juga nih orang-orang pada. oke. Stop. Ya. Buset, airnya di atas. Iya, gila kan? Ini baru dibetulin baru banget kemarin. Ini airnya di atas banget ya? Yoi. Ya, gas maju dikit. Nah, sip. Wah, ini kalau jebol sih mantep juga nih. Emang kan udah sering Om kejadian. Aduh, udah deg-degan banget ini. Sebelah kiri lagi. Iya kan? Edan. Ini baru ditinggiin loh Om. Baru 2 bulan lalu, 3 bulan lalu baru jadi ini. Iya, ini kaca filmnya gelap banget by the way. Oh iya. Nah, dibuka tuh. Itu lampunya terang sebenarnya. Cuma karena itu. Karena air. Bukan. Apa Om? Karena kaca filmnya gelap. Oh iya deh. Mobil tes ini. Iya. Kemarin tuh di kamuflase. Nih, tutup Iya kan? tuh. Gelap banget. Oh kan? iya anjir. Iya. Iya bener. Orang sini banyak yang kenal Om Ridwan juga ya. Tadi di trek. Enggak, masa gue dalam mobil loh. Iya. Kok bisa lihat sih? Itu anaknya. Gue dalam mobil loh. Sampai. Bisa pas banget hujan ya. Iya. Pas hujan lagi. Ada gitulah ya. Perjalanan petualangan dari Autonetnya Om Ridwan sampai rumah Gema Show Indo dan Tara Arts. Iya, sampai lewatin banjir, Tadi macet. lewatin ya?
Nggak kelihatan. Ini ground clearance juga tinggi, tuh lihat tuh. Oh, iya Tangan sih. lu begini aja kagak nyampe tuh. Iya. Iya bener. Tuh. Iya sih. Emang gile, gili juga, jadi ya nggak perlu khawatir juga. Iya bener kata lu sih. Ini sih se-HRV lah harusnya. Bukan dibandinginnya sama WRV. Iya. Iya. Dibungkus. Ya, ditawarin gitu sih, gas deh. Cie. Ayo serius sih. Ini gue bentar mau nunjukin ke Babe Sambung gue. Oke. Suruh dia lihat. Beneran, suruh dia lihat. Dia pasti tertarik. Dia tertarik banget sama hybrid soalnya. Nggak, gue sedangnya tadi 4,1 ya, 4,1 liter per 100 kilo. Sekarang 4,2. Iya. Dan sisa jarak, kita dari rumahnya Om Ridwan, apa dari Autonet tadi ya, 300. Sekarang jaraknya malah 320. 316. Tadi 20 terakhir gue lihat. Terakhir lihat ya. 20. Jadi makin irit. Malah makin nambah jaraknya. Padahal makin macet tadi. Iya, Jalan yang nggak anjrit. makin lancar. Udah kita nunggu ganti-gantian banjir gitu ya. Tetap masih irit loh. Ya kan? Rumah gue wahananya banyak kan? Iya bener ya. Luar biasa, the true face of Indonesia. The true face of Indonesia. Ini masuknya udah Tangsel, Om. Tangsel ya. Perbatasannya tadi, lo masuk Bintaro itu Wah, makin deras. makin deras. Saudara-saudara masuk aja. Zra, suruh masuk ke Sama. ruang editor. Dia ini ada aplikasi HP-nya. Hah? Serius, Om? Jadi kalau lu misalkan pengen tahu bensinnya tinggal berapa, Ah. posisi mobil di mana, Oke. atau misalkan gue paling sering tuh pakai pas sholat Jumat. Oke. Sebelum takbir gue nyalain mobil dulu. Biar Oh, jadi adem. Iya, bener Iya. juga. Adem. Iya, iya. Iya, Udah bisa kita ya? sholat, Dari masuk itu. mobil, Adem. dan itu pakai ini ya, pakai internet ya. Ah, ah. Jadi bukan pakai di remote-nya sih ada. Oke. Di kuncinya ada buat Oke. engine start gitu lah. Hmm. Tapi kalau itu kan dia terbatas ya. Betul, jaraknya. Kalau misalkan Ah. kita di dalam masjid nggak nyampe dong. Nggak nyampe. Nah, kalau pakai HP bisa. Jadi lu pas dari sholat Jumat disambut mobil lu adem. Nah, itu Iya. the best tuh. The best. Wes, thank you ya. Oke, thank you. Sampai Gue jumpa yang thank lagi. you, Om. 3 hari lagi. 3 hari lagi kita langsung mampir ke Ambil Autonet mobil. lagi. Ambil mobil Palisade. Ya, bye-bye. Bye.